Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah asam lambung ya. Apa yang harus dilakukan saat asam lambung kambuh ya. Baik, sobat sekalian Dialgo. Baik, setelah kita pahami bahwasanya ada sebenarnya perbedaan antara MAH dan asam lambung. Jadi kita ada penanganan yang berbeda gitu ya. Kalau MA itu intinya ada kerusakan di dinding lambung sehingga lambung itu mengeluarkan banyak asam gitu ya. Nah, kemudian asam lambung itu adalah kelanjutan dari MAH gitu ya. Yaitu asam lambung itu naik ke kerongkongan ya, tentu saja itu memberikan efek misalnya tenggorokan itu sakit ya, kemudian bau mulut dan ada eh, rasa yang apa namanya tidak nyaman ya di sekitar tenggorokan. Nah, dengan adanya apa namanya perbedaan seperti ini, terutama juga harus ada penanganan yang berbeda ya. Makanya kali ini kita akan membahas apa yang harus dilakukan saat asam lambung itu kambuh. Nah, GERD atau asam lambung yang naik ke kerongkongan itu umumnya akan mengalami gejala antara lain terasa sensasi terbakar di dada atau heart burns ya, heart burns atau dada terbakar, kemudian mulut pahit, nyeri perut, nyeri dada sampai susah bernafas, mual dan muntah. Ya, asam lambung yang naik tiba-tiba itu bisa dipicu makanan seperti makan dalam porsi besar di malam hari ya. Jadi jangan apa namanya kita harus menghindari makan dalam porsi besar karena itu akan memicu asam lambung ya. Lalu makanan tinggi lemak ya, kemudian juga makanan bersoda serta berkafein. Nah, tak jarang juga gejala GERD itu mampu memicu kecemasan sehingga perlu penanganan tidak hanya dari sisi kesehatan fisik tetapi juga mental ya. Yang harus dilakukan saat asam lambung kambuh ya, ada sejumlah gejala asam lambung yang naik mirip dengan gejala penyakit yang lain yang lebih menakutkan. Tak heran jika banyak pasien itu merasa panik ya. Jadi salah satu antisipasi ketika eh, kita ada asam lambung ya, janganlah panik, don't panic ya, karena kalau kita panik itu kita akan menghilangkan apa namanya akal sehat kita gitu ya. Nah, ada pertolongan pertama pada saat asam lambung naik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melonggarkan pakaian ya. Heartburn atau dada yang terbakar akibat asam lambung, asam yang naik atau GERD itu bisa terjadi saat isi perut naik ke esofagus di mana asam lambung akan membakar jaringan ya. Di beberapa kasus gejala GERD timbul akibat pakaian yang dikenakan itu terlalu ketat atau menekan perut ya. Nah, Anda perlu melonggarkan pakaian terutama di area perut seperti melepaskan ikat pinggang atau celana gitu ya. Jadi kita longgarkan. Nah, bisa juga kalau kita keseringan menderita asam lambung kita tidak usah pakai ikat pinggang aja ya, kita pakai apa namanya pakaian yang agak celana yang agak longgar supaya akan lebih mempermudah penanganan saat asam lambung itu kambuh gitu ya. Yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan saat asam lambung kambuh itu adalah berdiri atau duduk tegak ya, berdiri atau duduk tegak, jangan tidur ya. Karena sebagaimana yang dilansir headline, postur tubuh tertentu dapat memperparah gejala GERD. Daripada berbaring, sebaiknya berdiri tegak untuk mengurangi tekanan pada sphincter esofagus dan membuat asam lambung tidak naik. Jika tidak kuat berdiri, upayakan posisi tubuh bagian atas itu agak miring ya, agak miring atau tegap. Anda bisa duduk sambil bersandar atau melepaskan bantal untuk menyokong punggung dan leher ya. Kemudian yang ketiga adalah minum air jahe ya, minum air jahe hangat ya. Jahe itu dapat meredakan mual sehingga diyakini mampu meredakan gejala heartburn atau dada terasa terbakar akibat GERD. Sebaiknya konsumsi air jahe yang tidak terlalu pedas agar tidak memperparah rasa nyaman di perut. Yang keempat adalah mengunyah permen karet. Nah, apa relevansinya ya? Nah, ada studi yang dipublikasikan oleh
di Journal of Dental Research mengunyah permen karet itu akan mengurangi heartburn atau dada terasa terbakar akibat GERD atau asam lambung yang naik ke kerongkongan. Namun hindari permen karet dengan rasa asam atau rasa mint ya. Ini boleh dicoba ya. Dan yang terakhir adalah minum obat ya. Menurut laporan Medical News Today, Anda bisa minum obat untuk meredakan gejala atau gejolak asam lambung seperti obat-obatan dengan antagonis reseptor histamin 2 ya, seperti cimetidine, famotidine ya, ranitidine, nizatidine ya, obat penghambat pompa proton untuk menghambat sekresi asam lambung ya. Namun ketiganya memiliki waktu kerja berbeda-beda ya. Jika beberapa pertolongan pertama di atas tak memberikan hasil ya, kita harus segera ataupun kerabat kita yang terdekat itu kita segera minta tolong untuk bisa mengantarkan untuk melakukan pertolongan medis ya. Dokter akan memberikan penanganan lebih lanjut. Umumnya pasien akan mendapatkan suntikan obat untuk menurunkan produksi asam lambung ya. Jadi memang sangat riskan sekali kalau kita itu membiarkan asam lambung ini dengan misalnya pakaian yang terlalu ketat khususnya di bagian perut, ataupun kita tidak bisa menjaga asupan makan terutama ya, atau jadwal makan misalnya yang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa ditangani sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan yang paling penting adalah juga yang saya sarankan adalah selain langkah-langkah yang sudah bisa dijalankan tadi, juga saya sarankan untuk konsumsi produk kesehatan herbal ya, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Nah, ini adalah produk kesehatan yang banyak sekali manfaatnya ya. Dan kemudian juga banyak sekali kelebihan, diantaranya sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya, termasuk juga asam lambung itu bisa dilakukan terapi dengan konsumsi TPR atau Turkish Propolis Ruqyah. Juga ada ruqyah di dalam ini yang otomatis kita ketahui ruqyah adalah metode penyembuhan yang sangat direkomendasikan ya. Kemudian apa saja manfaatnya? Ya banyak sekali ya, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol ya, kemudian kekebalan tubuh ya, asam urat ya, untuk pemulihan ya, diabetes ya, stroke, luka ringan ya, batuk pilek, tumor, MAH ya, termasuk juga asam lambung ya, kanker, kolesterol, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam ya, nyeri PMS dan lain sebagainya. Dan varian yang selanjutnya yang juga saya rekomendasikan ini untuk khusus TPR ya. TPR yang biru ini untuk TPR namanya Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jadi ini khusus untuk nutrisi otak, ini untuk kesehatan seperti yang kita bahas, misalnya untuk lambung, untuk MAH dan juga asam lambung. Tentu saja bisa juga untuk penyakit yang lain ya. Karena ini adalah produk sapu jagat ya, yang bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Dan alhamdulillah sudah banyak customer yang sudah merasakan manfaat dari TPR ya, sudah ribuan botol ya dikonsumsi, customer merasakan manfaatnya. Kemudian keunggulan TPR antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, dan sertifikat dari INEA ya, International Nano Entrepreneur Association ya. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes ya, 60 kilo 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, bisa seperti asam urat ya, asam lambung yang kita bahas sekarang itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam.
Kemudian juga kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis berjualan TPR, bisa minimal pembelian 3, Anda sudah bisa bergabung dengan komunitas Kavapreneur. Dengan minimal pembelian 3 ada harga spesial dan Anda juga dapat mendapatkan bimbingan bisnis lengkap dan rutin. Ya, jadi ada 2 manfaat, dapat merekomendasikan produk kesehatan, yang kedua adalah dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya, yang merah ataupun yang biru ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia ada Shopee ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.